Di tengah berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, lahir sebuah ruang kolaborasi yang menghubungkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selamat datang di Indoses NTB. Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Salam. Ini beliau dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi data kita yang sudah diretas? Pertanyaan berikutnya dari Bapak Salam juga adalah googling nama sendiri itu bagaimana? Mungkin dari tim bisa eh, bisa langsung menjawab atau saya bacakan semuanya dulu ya pertanyaannya ya, nanti tinggal kita sambil menunggu yang hadir. Jika ada yang mau bertanya lagi silakan ya. Saya bacakan dulu pertanyaannya yang sudah ada di chat room. Oke. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara kita mengedukasi diri kita agar bisa membedakan mana yang murni kesalahan kita sebagai pengguna dan mana yang merupakan kegagalan sistemik dari penyedia layanan agar kita selalu tidak menyalahkan sistem yang ada. Pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Adi Muhajirin. Pertanyaan keempat, bagaimana cara membedakan link penipuan dan link asli karena sangat banyak sekali kemiripannya dan bahkan hampir sama. Tolong penjelasannya. Pertanyaan dikirim oleh Ibu Sri Hadiningsi, OPPK Kota Bekasi. Pertanyaan kelima, untuk password, kadang untuk memudahkan kita pasti disamakan. Mohon sarannya variabel apa saja yang baik dan tidak mudah ditebak. Pertanyaan dari Ibu Ella MTSN 21. Dan pertanyaan keenam, apakah baiknya notifikasi palsu langsung kita hapus? Pertanyaan dari Ibu Ella MTSN 21. Eh, Silakan Bapak Ibu pemateri bisa dibantu untuk menjawab. Mungkin dari pemateri eh, 1, 2, 3, 4, atau 5 dipersilakan penjelasannya dan Izin menambahkan jawaban. mungkin Bu Ratna ya. Iya, Jadi silakan. ketika berbicara serangan siber itu memang serangan siber itu tidak selalu bisa dicegah 100% ya Bapak Ibu sekalian, tetapi Mhm. dampaknya itu bisa diminimalkan jika kita bisa cepat bertindak ya. Nah, itu tadi terkait dengan pemahaman literasi digital kita sebetulnya terkait dengan hal-hal tadi ya. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ondi tadi, ya ketika misalkan data kita sudah diretas, kemungkinan untuk kembali itu memang sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun bisa, itu memakan waktu yang sangat lama biasanya, dan bahkan kita harus konsultasi dengan berbagai pihak yang memang pakar di bidang itu. Ya, dan itu juga seringkali tidak gratis dan tidak murah kadang-kadang Bapak Ibu, apalagi kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang memang paham bagaimana mengembalikan data, biasanya ada tarif-tarif tertentu gitu. Ya, walaupun banyak sekali orang-orang yang memang bisa kita berdayakan untuk mengembalikan data kita. Nah, dan tips yang disampaikan oleh Pak Ondi tadi betul, ya, termasuk bagaimana kita mencoba untuk mengecek kembali di perangkat kita atau bahkan di laptop, di handphone dan lain sebagainya, cek kembali Bapak Ibu apakah ada aplikasi-aplikasi yang tidak kita ketahui, kita nggak merasa menginstal, tetapi kok tiba-tiba ada, ya. Aplikasi itu tidak dikenal, baru terinstall tiba-tiba, dan dia minta akses berlebihan, misalkan. Itu mendingan dihapus saja, Bapak Ibu sekalian. Termasuk aplikasi-aplikasi yang memang dalam jangka waktu lama itu tidak dipakai, itu juga akan mempengaruhi performa atau kinerja dari perangkat kita. Nah, itu dihapus saja, Bapak Ibu. Ya. Kalau misalkan data tadi berhubungan dengan transaksi mobile atau transaksi banking ya,
secepatnya hubungi bank atau penyedia layanan. Jangan terlambat melakukan tindakan, ya, karena bisa jadi data yang diretas tadi itu terkait dengan data-data transaksi, ya, langsung menghubungi bank. Ya, misalkan BCA dengan halo BCA-nya, BRI dengan call center BR-nya langsung minta untuk diblokir sementara akunnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih dalam terkait dengan akun-akun kita tadi, ya, gitu. Termasuk juga sering-sering memeriksa aktivitas akun Bapak Ibu sekalian. Cek biasanya kalau kita eh, punya email, ya, email itu kan biasanya ada meminta memasukkan akun lain, ya, akun email lain untuk pemulihan seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba akun kita diambil pun kita masih punya email satunya lagi untuk melakukan pemulihan, itu juga bisa jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengambil balik data kita. Cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika email pemulihan kita itu ternyata juga sudah diubah tanpa kita sadari. Sebenarnya itu juga yang menjadi apa namanya, faktor data yang sudah diretas itu sulit untuk dikembalikan, ya. Termasuk nomor HP, tiba-tiba kita ketika mendaftarkan akun email misalkan atau media sosial, tadinya pakai nomor handphone kita tanpa kita sadari ternyata sudah berubah. Nah, itu juga eh, apa namanya, menjadi faktor lain, ya, apa namanya, rentannya keamanan perangkat kita atau bahkan data kita. Dan yang paling penting juga eh, beritahu kontak terdekat, ya, beritahu teman atau keluarga bahwa akun kita sudah diretas. Kalau misalkan terjadi apa-apa, mohon untuk tidak direspon, ya, karena ini juga penting supaya korbannya bukan hanya kita, tapi maaf, yang menjadi korban bukan hanya kita, ya. Jangan sampai nanti teman-teman atau keluarga itu juga menjadi korban, ya, seperti itu. Karena ketika data kita, apalagi handphone kita atau WhatsApp kita diretas misalnya, itu seringkali mereka menghubungi nomor-nomor yang ada di dalam handphone kita. Jadi meminta ditransfer uang lah, dengan social engineering memelas, atau bahkan sedang apa namanya, terkena musibah dan lain sebagainya. Dan laporkan, ya, apa namanya, biasa di Indonesia itu kan ada patroli siber Polri, ada aduan Kominfo, ya, dan lain sebagainya seperti. Dan jangan menggunakan password yang sama, email yang sama, atau bahkan nomor handphone yang sama, Bapak Ibu. Ya, ketika misalkan akun sudah diretas. Itu saja mungkin tambahan dari saya, Bu Ratna. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak TB atas tambahannya. Oke, kita lanjutkan, Pak. Bagaimana, Salam? Apakah masih ada yang mau ditanyakan dengan penjelasan ini? Sedikit ya Bu ya. Bu Ya. Ratna izin. Ya, Bapak, terima kasih sudah Ya, mohon maaf tadi. hadir. Terkait dengan penjelasan tadi yang terakhir, eh, ketika ada aplikasi yang tidak kita kenal yang masuk ya Pak. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Apakah kita langsung saja menghapus aplikasi tersebut atau kita membuang semua data-datanya terlebih dahulu baru kita hapus aplikasinya? Karena kan kadang ketika kita melihat aplikasi ini rawan, langsung kita hapus aja. Misalkan IG ya, IG yang sudah keretas gitu, kita hapus. Atau kita hapus dulu data-datanya. Bagaimana caranya? Terima kasih. Silakan bisa dibantu menjawab mungkin Bapak Ondi atau Pak TB atau rekan-rekan yang lain. Kita tambahan Pak Salim, salam kenal Pak Salim dari kami dosen Universitas Bayangkara. Ya. Bapak salah. Ya, terkait dengan tadi contoh, ya, kasus akun Instagram yang diretas, kemudian kita memang sudah tidak bisa login lagi seperti itu, ya. Eh, Sebetulnya jangan langsung menghapus aplikasi IG-nya atau bahkan panik misalkan kita bikin akun baru seperti itu. Kita fokus yang pertama itu adalah bagaimana melakukan recovery akun, ya, melalui fitur resmi dari Instagram, ya, dan mengamankan email yang biasanya kita gunakan pada saat membuat akun IG di sini. Nah, ketika kita fokus pada recovery tadi, mengambil alih kembali akun, ada fitur resmi biasanya di dalam IG, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ondi, ada forgot password, ada get help logging in, ya, kemudian ada juga fitur my account was hacked, dan lain sebagainya.
Nah, ketika kita menggunakan fitur tadi, Instagram itu biasanya akan meminta email, kemudian nomor handphone yang kita gunakan untuk mendaftarkan akun Instagram tadi, termasuk selfie video untuk verifikasi, Bapak Ibu sekalian atau Pak Salim ya. Nah, kalau misalkan akun itu masih bisa dipulihkan, nah tentu kan itu sangat positif ya, ketimbang tadi kita langsung menghapus IG atau bahkan membuat akun baru. Intinya, jangan hapus data aplikasi di IG dulu ya, karena begini, mekanisme di dalam IG atau platform yang lain itu biasanya ketika kita login masih ada yang namanya session login yang masih tersimpan di dalam aplikasi. Ya, kalau di browser itu juga ada session login di browser ya. Cache itu juga masih tersimpan atau menyimpan data akun ya, dan ada kemungkinan akun itu masih sebetulnya bisa dipulihkan dengan mudah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi fokus yang pertama adalah kita lakukan recovery akun ya. Nah, selanjutnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ondi, kalaupun misalkan terpaksa akun itu memang sudah tidak bisa kembali ya, itu masih punya waktu sekitar 90 hari ya tadi untuk kita lakukan penghapusan. Tetapi penghapusannya kan tidak mungkin langsung oleh kita. Kita bisa melakukan report akun ya. Jadi kita gunakan fitur report akun. Jadi kita minta teman-teman kita atau rekan-rekan kita untuk melakukan report terhadap akun kita yang diretas supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi nanti di dalam fitur Instagram itu ada yang namanya pretending to be someone atau hack account gitu untuk melakukan pelaporan terhadap akun kita. Sehingga data-data kita yang ada di IG ya, kalau misalkan banyak yang melaporkan bahwa akun kita dihack, itu juga akan terlindungi seperti itu dan tidak tidak bisa digunakan oleh peretas tadi seperti itu. Beda halnya kalau misalkan gini, akun kita aktif tapi foto-foto kita diambil, itu udah lain soal ya Bapak Ibu gitu. Itu mungkin tambahan dari kami Pak Salim. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Mungkin diluruskan Pak Salam, Pak TB namanya bukan Pak Salim. Kalau Salim cium tangan. Oh iya, maaf Pak Salam, maaf. Oke, bagaimana Pak Salam dengan penjabaran jawaban dari pertanyaan Bapak? Apakah sudah cukup jelas sampai di Ya, sini? sudah cukup dari penjelasannya dan cepat dicatat juga. Insya Allah nanti akan karena ada beberapa akun yang memang Ya. Berarti langsung dipraktekkan ya Pak ya? Semoga membantu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke. Alhamdulillah. Aduh, saya apresiasi sekali dengan Pak Salam. Beliau adalah pengawas pada Kecamatan Mustika Jaya. Beliau berdinas di Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Sungguh sangat apresiasi sekali. Oke, saya lanjutkan kepada pertanyaan. Kalau yang pertanyaan googling sudah terjawab juga ya Pak Salam ya. Oke. Berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengedukasi diri kita agar bisa membedakan mana yang murni kesalahan kita sebagai pengguna dan mana yang merupakan kegagalan sistemik dari penyedia layanan agar kita selalu tidak menyalahkan sistem yang ada. Ini pertanyaan dari Bapak Adi Muhajirin. Tadi rekan saya sudah menyiapkan jawabannya. Mungkin bisa dibantu dengan Pak Kurniadin, silakan, dan nanti bisa dibantu juga oleh Ibu Konsita. Silakan Bapak. Ya, izin Bu, terima kasih. Saya akan coba menjawab mungkin atau sharing terkait dengan pertanyaan Pak Adi Muhajirin, itu bagaimana cara kita mengedukasi diri kita agar bisa membedakan mana yang murni kesalahan kita sebagai pengguna dan mana yang merupakan kegagalan sistemik dari penyedia layanan agar kita selalu tidak menyalahkan sistem yang ada. Oke, baik. Memang betul Pak Adi Muhajirin, kita jangan selalu menyalahkan pengguna atas yang sudah terjadi, atau mungkin kita juga jangan selalu menyalahkan penyedia layanan atau teknologi yang kita pakai, karena dalam aspek teknologi digital itu kita ataupun beberapa itu punya peran masing-masing, seperti kita sebagai pengguna, kemudian ada sebagai penyedia layanan atau platformnya,
kemudian ada juga regulatornya, dan ada juga pendidikan masyarakat yang saat ini kita lakukan. Yang pertama terkait dengan pengguna, itu tanggung jawabnya adalah menggunakan teknologi secara bijak dan hati-hati, seperti hati-hati dalam mengklik tautan yang belum jelas asal-usulnya, atau hati-hati dalam menyebarkan informasi yang tidak tahu pasti keasliannya, hati-hati mendownload aplikasi dan ataupun file-file lainnya yang belum jelas sumbernya, kemudian hati-hati juga melakukan instalasi aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Nah, kemudian terkait dengan tanggung jawab platform, yaitu tanggung jawabnya adalah menyediakan sistem yang aman, transparan, dan tidak manipulatif. Seperti misalnya dalam sistemnya itu mereka menyediakan namanya itu sebuah link phishing atau clickbait yang mengarahkan kepada tujuan manipulatif. Contoh kayak phishing mungkin, atau clickjacking mungkin, atau serangan cross-site scripting mungkin, atau mungkin mengunduh secara otomatis malware. Nah, mungkin mereka menyediakan itu. Tapi dipastikan platform yang benar-benar menyediakan layanan itu tidak menyediakan upaya-upaya manipulatif tersebut. Kemudian terkait dengan tanggung jawab regulator, yaitu bagaimana pemerintah mungkin dalam hal ini itu membuat aturan dan mengawasi agar semua pihak itu berjalan adil, jadi tidak ada tebang pilih karena kedekatan dengan pemilik platform ini, semua berjalan lancar terkait dengan tindak tanduk kejahatannya, yang lain diabaikan. Jadi itu yang perlu kita ketahui terkait dengan tanggung jawab dari masing-masing kita. Nah, kemudian selanjutnya itu cara menilainya antara kita sebagai pengguna dan penyedia layanan. Apakah pengguna biasa secara wajar bisa memahami atau menghindari resikonya? Kalau pengguna bisa memahami dan menghindari resiko tersebut, berarti itu lebih ke tanggung jawab pengguna. Kalau terjadi hal yang berkaitan dengan sesuatu resiko yang disebabkan oleh kita, berarti itu kesalahan kita. Atau mungkin memang sistemnya itu mengumpulkan data, maksud sistem yang dianggap memang benar, tapi di ujungnya itu penyedia layanan juga itu yang melakukan jual beli data atau transaksi data. Just contoh mungkin pernah ada dulu informasinya kayak Facebook mengizinkan pihak ketiga, kayak contoh aplikasi beauty untuk mempercantik diri di aplikasi Facebook. Mereka mengizinkan, kemudian di satu sisi layanan ketiga ini melakukan crawling data pengguna atau mengambil data pengguna. Berarti dikatakan itu sebagai kesalahan dari penyedia layanan karena ada kerjasama atau ada permission dari penyedia layanan yang mengizinkan pihak ketiga masuk. Kemudian untuk cara mencermatinya, kalau kesalahan pengguna itu biasanya itu kesalahan yang diakibatkan kelalaian. Pengguna tidak mengikuti prosedur resmi terkait dengan penggunaan teknologi, atau pengguna tidak menginstal aplikasi yang resmi. Kemudian pengguna membagikan kode OTP ataupun bahkan membagikan juga passwordnya, meskipun itu sesama keluarga mungkin atau teman dekat. Kemudian memakai password lemah. Kemudian juga asal klik tautan. Nah, selama aktivitas yang diakibatkan oleh klien kita seperti contoh yang saya sampaikan sebelumnya, berarti itu merupakan kesalahan kita atau atau sebuah bencana dalam teknologi
itu terjadi diakibatkan setelah kita melakukan kelalaian, berarti itu tanggung jawab kita. Nah, sedangkan cara mencermati dari kegagalan sistem menyediakan sebuah flow atau alur penggunaan teknologi itu yang begitu ribet, sehingga sulit untuk dipahami. Ya, kemungkinan ada upaya dari penyedia layanan itu untuk melakukan manipulatif terhadap sistem yang disajikan, sehingga kalau terjadi sebuah bencana teknologi setelah itu atau kebocoran data setelah kita mengakses aplikasinya, nah kemungkinan kesalahan itu dilakukan oleh si sistem. Kemudian terkait dengan edukasi diri, biasakan dalam penggunaan aplikasi itu kita bertanya dulu ke diri sendiri, apakah saya lalai? Apakah saya membaca informasi penting atau melewatinya? Atau mungkin apakah saya terlalu impulsif atau mengabaikan atau melakukan sesuatu tindakan tanpa berpikir panjang atau mempertimbangkan konsekuensinya? Atau apakah saya memahami resiko dasar dari penggunaan aplikasi ini? Jadi itu dulu yang perlu kita ketahui, tanyakan dulu kepada diri kita. Misalnya contoh ada beberapa aplikasi pinjol. Nah, di sana kita dalam melakukan instalasi aplikasi, di sana itu ada nama itu term of condition-nya atau permission-nya. Perhatikan, baca dulu term of permission-nya itu atau condition-nya. Pastikan tidak ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penyedia layanan di luar dari layanan yang disajikan. Contoh kalau aplikasi pinjol itu ada yang mengambil kontak. Ketika kita melakukan instalasi, si aplikasi meminta izin mengambil kontak. Padahal tidak ada kaitannya dengan sistem yang kita ingin pakai dari layanan tersebut. Kemudian kita cermati juga atau kita tanyakan juga terkait dengan apakah ada transparansi dari sistem ini, apakah penggunaan diberikan pilihan yang adil. Jangan sampai semua pilihan yang disajikan dalam sebuah layanan itu hanya menguntungkan si penyedia layanan saja. Kemudian apakah keamanan dibebankan sepenuhnya ke pengguna? Perlu dipastikan namanya teknologi itu tidak satu pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan, tapi ada beberapa pihak tadi, pengguna, penyedia layanan, kemudian pemerintah sebagai regulator, kemudian kita sebagai pembelajar untuk terus melakukan sharing terkait dengan literasi digital. Selanjutnya juga yang terakhir dari saya yaitu terkait dengan apakah kesalahan tersebut hanya terjadi pada kita atau terjadi kepada semua orang yang menggunakan layanan tersebut. Kalau hanya kepada kita, kemungkinan kesalahan yang terjadi itu disebabkan oleh kita sebagai pengguna. Tapi kalau terjadi pada seluruh pengguna pada layanan tersebut, berarti kemungkinan besar kesalahan itu disebabkan oleh kegagalan sebuah penyedia layanan atau sistem. Mungkin itu saja dari saya, Bu Ratna. Semoga Oke, baik. Terima kasih Bapak Kurniadin atas jawabannya. Saya rasa cukup jelas ya penjabarannya ya, Bapak Adi Muhajirin. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Ibu Sri Hadiningsih.
Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan link penipuan dan link asli? Karena sangat banyak sekali kemiripannya dan bahkan hampir sama. Tolong penjelasannya. Silakan teman-teman pemateri, bisa ada yang membantu untuk menjawab? Silakan. Saya izin bantu jawab, Ibu. Silakan Bapak TB. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Ratna. Terima kasih dari Bu Sri Hadini ya, dari OPP ke Kota Bekasi. Pertanyaannya tadi bagaimana cara membedakan apa namanya link penipuan dan link asli, karena memang banyak sekali kemiripannya dan bahkan hampir sama. Ya. Dan untuk membedakan apakah itu URL atau link asli atau penipuan, emang kadang-kadang sulit ya Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau misalkan kita tidak jeli untuk melihat link tadi, atau bahkan kita tidak terbiasa dengan nama dari link tadi, atau bahkan kadang-kadang misalkan link itu dari perusahaan atau bank terkemuka ya, tapi dengan tampilan yang juga sama ya, cuman ketika kita lihat linknya ya, kalau kita nggak terbiasa kita bisa kejebak seperti itu, apalagi kalau misalkan sekarang pelaku itu menggunakan yang namanya teknik yang sangat mirip dengan website resminya. Bahkan tampilannya itu tidak bisa dibedakan dengan apa namanya ketika kita melihat secara sekilas ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita pahami pola dan ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu kita coba lihat tuh cek nama domain utamanya ya. Misalnya kalau untuk BCA, domain utama itu atau URL itu kan biasanya bca.co.id ya, atau kalau misalkan platform apa penjualan online ya, atau apa ya ya penjualan online ya, misalnya tokopedia.com, atau kalau media sosial seperti instagram.com dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya penipu itu membuat domain-domain yang mirip ya, walaupun ada embel-embel nama dari platform yang tadi disebutkan, contoh BCA yang aslinya kan bca.co.id, tapi biasanya penipu kan nggak mungkin menggunakan bca.co.id lagi, karena satu domain kan untuk satu institusi atau satu pengguna seperti itu ya, maka biasanya dia akan menggunakan embel-embel lain, misal bca-verifikasi.com. Nah, ketika kita melihat oh ada BCA walaupun depannya BCA, tapi kita cek belakangnya ya, apakah domainnya sesuai nggak dengan yang aslinya, seperti itu. Atau misalnya Tokopedia tadi, aslinya itu kan tokopedia.com, tapi kemudian kita dapat link itu tokopedia-promo.xyz misalkan, atau tokopedia-promo.com. Nah, itu kan sudah berbeda Bapak Ibu. Ya. Jadi perhatikan huruf yang dimanipulasi. Misalnya M tadi diganti dengan RN, ya O diganti dengan 0, atau bahkan L kecil diganti dengan I ya, dan seterusnya. Kemudian lihat bagian akhir sebelum ekstensi, misalnya sebelum akhir.com atau .id tadi. Kalau BCA kan tadi bca.co.id ya, gitu. Nah, ini yang menjadi domain utamanya. Jadi BCA itu kan bca.co.id ya. Kemudian ketika misalnya tiba-tiba kita dikirimkan link bca.login-hadiah.com, nah, secara sekilas itu seolah-olah itu punya BCA ya, padahal kalau kita cek ya, di belakangnya itu ternyata bukan langsung ke .co.id tetapi .com, bahkan diberikan subdomain login-hadiah seperti itu ya. Nah, di sini bca.login-hadiah.com misalnya, domain utamanya itu adalah login-hadiah. Contoh tadi kalau yang Instagram ya, Instagram itu kan domain utamanya adalah apa namanya instagram.com, tapi ketika dikirim ke kita ternyata bukan instagram.com, tapi misalkan tadi instagram.com. Itu juga harus hati-hati ya. Kemudian waspadai domain-domain tambahan yang panjang ya. Nah, ini yang juga sering apa namanya digunakan untuk penipuan ya. Misalnya tiba-tiba dikirim domain verifikasi das akun das dana das gratis 2026.com.
semakin panjang domain tersebut, itu semakin patut untuk dicurigai Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan coba-coba untuk diklik, ya. Kemudian jangan terlalu percaya juga terhadap domain, walaupun di depannya itu ada HTTPS, ya. Jadi tidak semua HTTPS itu pasti aman. Ya, banyak orang yang mengira bahwa HTTPS itu selalu pasti aman. Ya, padahal itu juga sering digunakan untuk penipuan. Ya. Dan kemudian perhatikan juga cara para penipu itu mengirimkan link. Ya, kalau link resmi itu biasanya dari aplikasi resmi Bapak Ibu, dari pemilik perusahaan, ya, atau dari platform aslinya, ya. Terus email domainnya juga resmi. Jadi kalau misalkan ubarajaya.ac.id mengirimkan informasi kepada mahasiswanya, mereka pasti menggunakan email yang belakangnya itu adalah @ubarajaya.ac.id. Sama halnya ketika misalnya Bapak Ibu mendapatkan informasi dari bank resmi misalkan. Kalau tadi bank bca.co.id, perhatikan domainnya. Kalau misalkan email itu bersumber dari belakangnya itu bca.co.id, itu sudah pasti resmi seperti itu. Jadi emailnya itu memang betul-betul berasal dari instansi atau perusahaan yang benar, ya. Kemudian biasanya link resmi juga pasti ada notifikasi di dalam aplikasi, apalagi kalau misalkan terkait dengan aplikasi mobile banking, ya. Jadi notifnya ada, ke email juga ada biasanya seperti itu. Nah, kalau link penipuan itu biasanya dikirim melalui WhatsApp. WhatsApp yang nomornya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tidak dikenal, tidak ada di dalam kontak kita, atau bahkan bukan centang biru Bapak Ibu. Nah, itu hati-hati, ya. Atau bahkan seringkali ada SMS acak, tiba-tiba ada nge-DM di Instagram, ya, atau bahkan di Telegram, atau bahkan tiba-tiba komentar di media sosial. Nah, terkait komentar ini juga banyak di website kami punya website jejaring ppm.org, itu ketika kami masuk ke dalam dashboardnya, itu banyak sekali komentar-komentar, ada puluhan ribu, tetapi ketika kami cek, komentar tersebut berisi link-link pinjol, Bapak Ibu, bahkan link-link judi online, ya, sehingga kami nggak approve dan nggak kami munculkan di halaman website kami. Ya, karena kalau misalkan itu di approve dan muncul, khawatirnya nanti malah akan merusak sistem kita dan banyak orang-orang yang ketika mengklik linknya itu menjadi korban untuk hal-hal yang bersifat negatif. Ya. Dan waspadai bahasanya Bapak Ibu yang kadang-kadang membuat panik ya ketika kita dikirimkan link ya. Contoh tadi kalau kata pemateri yang lain, akun Anda diblokir, nggak usah panik Bapak Ibu. Baca dulu pelan-pelan akun apa yang diblokir, kemudian alamat websitenya apa, domainnya apa. Ya, jadi jangan jangan panik ya, atau jangan terlalu responsif juga ya gitu. Kemudian kata-kata lain misalkan atau parasel yang lain, klik sekarang sebelum hangus misalkan. Nah, itu kadang-kadang bisa bikin panik ya. Atau tiba-tiba misalkan hadiah terbatas ya, atau verifikasi dalam 5 menit. Ini yang kadang-kadang bahasa yang membuat korban itu kurang berpikir kritis ya. Makanya kalau ada email masuk atau WhatsApp masuk ya tanpa kita tahu itu pengirimnya siapa, apalagi misalkan random, jangan panik Bapak Ibu, baca dulu dari awal sampai akhir ya, supaya kita tidak terjebak tadi dengan tindak penipuan. Kemudian jangan login dari link yang dikirimkan, apapun itu, mau dari teman, kayak kadang-kadang WA teman kita kan diretas ya Bapak Ibu. Mentang-mentang misalkan itu nomor teman kita yang ada di kontak, dia mengirimkan link, kita langsung mengklik ya. Walaupun in case misalnya WA teman kita tidak diretas ya, ya kita baca dulu sampai akhir, itu link apa sih sebetulnya ya, apakah memang link aplikasi resmi atau memang itu termasuk penipuan ya. Jadi cek dulu linknya ya, jangan sampai misalkan kita main login saja dari link yang dikirimkan. Nah, termasuk tadi cek domain dengan teliti ya, ya. Kemudian jangan download APK dari link, nah itu juga hati-hati ya. Kemudian kalau perlu tadi kalau yang disampaikan oleh Pak Ondi, gunakan Google Safe Browsing misalkan sebagai incognito dan lain sebagainya. Ya. Yang paling penting adalah gunakan prinsip curiga Bapak Ibu, ini yang saya juga sering lakukan. Jadi ketika ada email masuk, entah itu misalkan WA dari orang tidak dikenal atau random dan lain sebagainya, saya selalu menerapkan prinsip curiga apa nih? Atau misalkan kok teksnya bagus banget ya, kok tiba-tiba ada informasi mendesak dan lain sebagainya ya. Berhenti dulu,
cek ulang. Ya, jadi jangan panik seperti itu. Ya, penipuan digital atau penipu digital saat ini tidak lagi mengandalkan teknologi Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya berbicara teknologi canggih, tapi juga memanfaatkan ketergesaan dan kepanikan korban. Ya, karena itu biasakan berhenti sejenak, kemudian memeriksa ulang link, ya, apakah apa namanya itu link yang resmi atau bukan. Nah, itu adalah salah satu mekanisme pertahanan yang saya kira ini paling baik di era digital. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak TB. Duh, jawabannya benar-benar bagi kita yang apa, sedikit awam terhadap penipuan ya. Jadi kata kuncinya adalah jangan tergesa-gesa dan jangan panik. Karena kalau panik pasti nanti kita akan masuk ke dalam jebakan mereka. Atau kalau tadi sudah dibahas juga ada yang namanya social engineering ya. Itu salah satu yang membuat kita bisa terjebak dalam penipuan atau terjebak eh, serangan-serangan. Oke, terima kasih Pak TB. Berikutnya ditinggal mungkin bisa langsung nanti direspon sekaligus ya teman-teman atau rekan-rekan pemateri. Pertanyaan kelima adalah untuk password kadang untuk memudahkan pasti kita samakan. Mohon sarannya variabel apa saja yang baik dan tidak mudah ditebak. Dan satu lagi pertanyaannya adalah apakah baiknya notifikasi palsu langsung kita hapus? Ini dua pertanyaan ini datang dari Ibu Ella MTSN 21. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari tim pemateri. Silakan. Karena waktu kita sudah terbatas nih untuk tinggal 5 menit lagi kita untuk sesi tanya jawab ini. Bisa minta dibantu teman-teman untuk merespon pertanyaan ini. Silakan. Mungkin untuk cepatnya bisa dibantu lagi oleh Pak TB. Boleh, silakan Bu Ya. Ratna. Ya, Sama saya nanti coba satu lagi ya bantu. Pak TB ya, biar kita bisa closing. Siap, Nah, siap. karena ini sudah waktu apa sudah waktunya istirahat, Iya, teman-teman juga betul. sudah lelah dari pagi mengikuti kegiatan kita. Moga-moga jam 1 sudah clear ya Bapak Ibu. Untuk absen Iya, juga sudah kami share di chat room Bapak Ibu. Ya. iya, Ini pertanyaan dari Bu Ella ya terkait dengan iya. untuk password. Kadang-kadang untuk memudahkan kita pasti samakan. Nah, sarannya variabel apa saja yang baik, tidak mudah ditebak, dan apakah baiknya notifikasi palsu itu langsung kita hapus ya. Secara singkat gini, password yang baik itu bukan berarti yang paling rumit sebetulnya. Tapi password yang baik itu adalah password yang cukup kuat, yang unik dan mudah diingat oleh pemiliknya sendiri. Itu sebetulnya apa namanya prinsipnya ya. Sedangkan tadi terkait dengan notifikasi mencurigakan, ya lebih baik curiga terlebih dahulu daripada menyesal kemudian sebetulnya mah gitu. Nah, itu sebetulnya jawaban secara singkatnya ya. Tapi terkait tadi dengan apa namanya penggunaan password yang sama, memang kadang-kadang itu lebih mudah ya. Saya juga termasuk pengguna password yang sama ya di beberapa aplikasi karena kalau beda password kadang-kadang suka lupa ya atau bahkan kadang suka terbagi concernnya ya. Masalahnya, kalau misalkan satu akun bocor, maka akun lain itu yang kemudian berisiko, Bu Ella. Ya. Jadi kalau misalkan Bu Ella menggunakan akun di email, passwordnya eh, eh, pergi ke pasar misalkan. Semua orang tahu pola password Bu Ella itu pergi ke pasar, sehingga media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya, ya itu berisiko bisa apa namanya diretas karena memang pola passwordnya tadi sama seperti itu. Ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, membuat password yang baik itu bukan yang rumit sekali, tapi harus yang cukup kuat, ya mudah diingat dan sulit ditebak. Jadi jangan gunakan password dengan menggunakan data pribadi, misalnya tanggal lahir, nama lengkap, nama anak, ya,
apalagi nama suami, ya, nama mantan mungkin boleh ya karena sulit ditebak gitu ya gitu. Apalagi misalkan nomor handphone, ya itu jangan menggunakan nomor-nomor penggunaan data-data pribadi langsung. Ya. Apalagi menggunakan angka-angka yang paling mudah diingat 12456 sampai 9 misalkan, atau password 123 yang sudah umum, misalnya itu jangan ya. Ini yang biasanya paling pertama kali dicoba oleh peretas seperti itu. Dan kalau bisa gunakan kombinasi personal, tetapi tidak jelas maknanya kayak tadi yang disampaikan oleh pemateri kedua, ya. Tapi tetap kata yang digunakan itu gabungan kata yang memang mudah kita ingat, ya. Ada penggunaan simbol juga, angka, kemudian bisa juga singkatan pribadi dan lain sebagainya. Nah, pola-pola ini kita gabung, ya. Misalkan nama favorit kita digabung dengan simbol favorit, ya. Misalnya jalan, kemudian pagar atau crash, kemudian puncak 88 seperti itu ya. Atau yang lain seperti itu ya. Kemudian prioritaskan juga password yang berbeda kalau bisa Bu Ella dan juga Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan ya, terutama untuk akun-akun penting, misalnya email, mobile banking, e-wallet ya, kemudian media sosial. Itu kalau bisa jangan menggunakan password yang sama, gunakan password yang berbeda supaya tadi kalau satu diretas semua nggak ikut keretas secara otomatis seperti itu ya. Kemudian kita bisa gunakan tools password manager sebetulnya kalau misalkan kita sulit mengingat, apalagi punya akun banyak di berbagai media sosial misalnya ya, kita bisa gunakan Google Password Manager dan lain sebagainya. Jadi kita nggak perlu mengingat ya. Nah, notifikasi palsu tadi sebaiknya ya kalau mau langsung dihapus ya kan. Kalau misalkan jelas-jelas itu mencurigakan ya. Cuman sebelum dihapus, biasakan kita juga melakukan verifikasi singkat Bapak Ibu sekalian ya. Cek dulu pengirimnya itu resmi atau tidak. Biasanya kalau bank-bank itu kan di mobile banking punya notifikasi. Ya kalau notifikasi dari bank itu kan resmi ya. Jadi kita nggak perlu langsung hapus seperti itu. Kemudian ketika notifikasi muncul ada typo enggak ya, penulisannya salah atau linknya aneh ya, atau memuat bahasa atau nada yang membuat kita panik dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu hapus aja langsung ya tanpa pikir panjang. Tapi sekali lagi lakukan verifikasi singkat ya seperti itu. Walaupun bahasanya bikin kita panik, sekali lagi jangan langsung panik Bapak Ibu ya. Apalagi misalkan notifnya meminta OTP atau password. Nah, itu biasanya saya langsung hapus ya, supaya saya nggak salah klik atau nggak salah apa namanya membalas seperti itu. Ya. Itu saya kira Bapak, Ibu atau Bu Ella ya terkait dengan jawaban dari pertanyaan tadi. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak TB. Satu lagi Pak TB, tinggal satu lagi. Pertanyaan dari Bapak Andro. Pertanyaannya adalah seberapa penting memiliki skill reverse engineering dan pemahaman OSINT di era AI saat ini, khususnya dalam konteks edukasi diri sendiri dan sesama untuk perlindungan terhadap kejahatan cyber. Iya, baik. Terakhir ya Bu ya. Semoga bukan Ya, last but terakhir. not least ya. Ya, ya. Baik, Mohon dijawabnya Pak singkat padat. Andro, izin diskusi ya. Jadi pertanyaannya itu seberapa penting memiliki skill reverse engineering dan pemahaman OSINT di era AI saat ini ya, khususnya di dalam konteks edukasi diri ya, dan sesama untuk perlindungan terhadap kejahatan siber ya. Di era AI memang literasi digital seperti yang sampaikan saya tadi di awal atau di beberapa penjelasan tidak lagi cukup hanya bisa menggunakan teknologi. Ya, jadi kita juga perlu memahami bagaimana sih sebetulnya teknologi itu bekerja. Ya, bagaimana kemudian ancaman dibuat ya oleh para penjahat siber ya, dan bagaimana kemudian informasi itu dimanipulasi ya, agar tidak mudah menjadi korban kejahatan siber seperti itu. Nah, terkait dengan reverse engineering tadi, ya, reverse engineering di sini memahami cara kerja atau aplikasi atau sistem, ya. Sementara OSINT itu adalah, setahu saya, open source intelligence. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ya. Mengapa kemudian skill ini menjadi penting ya di era AI? Ya, dulu penipuan itu masih sederhana, ya. Phishing juga mudah dikenali ya. Fake account itu dia masih kasar lah. Kalau sekarang fake account itu sudah soft sekali ya.
Apalagi sekarang sudah berbasis AI. Voice cloning, yaitu bisa meniru suara. Kemudian deepfake itu bisa memalsukan video. Phishing itu bisa menjadi sangat meyakinkan. Ya, jadi bahasanya itu sudah mulai lebih halus, bahkan sudah ke social engineering seperti itu. Dan social engineering pun itu juga menjadi lebih personal. Artinya apa? Pengguna biasa ya itu perlu memahami bagaimana sistem itu bekerja. Ya, tentu bukan untuk menjadi hacker ya, tetapi supaya kita tidak mudah untuk dimanipulasi. Nah, pada konteks edukasi, reverse engineering itu tentu sangat penting ya untuk membantu kita bagaimana memahami suatu aplikasi itu bekerja, ya, memahami perilaku yang mencurigakan, ya, kemudian memahami apa namanya, bagaimana malware itu menyerang, kemudian memahami data apa yang dikirimkan aplikasi dan lain sebagainya. Ya, contoh sederhana, ketika kita apa namanya atau gini, saat aplikasi misalnya meminta akses SMS ya, pada saat kita menggunakan aplikasi tertentu, atau ketika meminta accessibility terhadap apa namanya data tertentu atau bahkan mikrofon, kamera dan lain sebagainya, sebetulnya kita bisa mempertanyakan ya, kenapa aplikasi ini meminta akses kontak misalkan, kenapa aplikasi ini meminta akses SMS dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya bentuk dari pola pikir dari reverse engineering tadi, ya walaupun secara mendasar ya. Jadi tidak kemudian kita menerima teknologi secara mentah, tetap tadi kecurigaan itu perlu ya sebagai langkah preventif awal di sini. Ya, jadi reverse engineering saya kira di sini bukan selalu tentang hacking ya, karena kadang-kadang orang selalu mengatakan reverse engineering itu pasti selalu hacking ya. Tapi di dalam konteks edukasi, reverse engineering itu adalah bagaimana kita membongkar cara kerja dari suatu aplikasi atau apalagi APK palsu seperti itu. Bagaimana kita memahami cara kerja phishing, memahami cara kerja malware dan lain sebagainya. Ya. Termasuk tadi pentingnya OSINT ya atau Open Source Intelligence ya. Itu adalah kemampuan kita untuk mencari, kemudian memverifikasi, kemudian menganalisis informasi terbuka. Nah, ini juga sangat penting karena hoax sekarang semakin canggih, ya. Identitas palsu itu juga semakin realistis, apalagi tadi dengan adanya deepfake dan lain sebagainya. Deepfake itu semakin sulit untuk dibedakan. Ya, sehingga skill OSINT itu tadi bisa membantu kita untuk melakukan verifikasi akun, mengecek identitas digital, validasi berita, bisa juga untuk mengecek domain atau link, ya, atau bahkan juga melacak sumber informasi, Bapak Ibu sekalian. Itu saya kira ya, dan kenapa ini juga menjadi penting baik untuk edukasi diri dan orang lain, karena keamanan digital di era sekarang atau di era modern sekarang bukan lagi jangan asal klik link ya. Itu udah zaman dulu ya atau ke beberapa tahun ke belakang. Tetapi sekarang berbicara tentang bagaimana kita memahami pola manipulasi, bagaimana kita memahami alur serangan, bagaimana kita memahami cara data itu dikumpulkan, termasuk bagaimana kita memahami bagaimana AI itu digunakan oleh penyerang seperti itu. Sehingga orang yang memahami mekanisme ancaman ya harusnya semakin kecil kemungkinan orang itu menjadi korban seperti itu, ya. Itu saya kira Bu Ratna yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andro Andrew. Adang ya Ya, seperti itu. Terima kasih. oke, Selamat terima kasih. Terima kasih Pak TB atas jawabannya. Saya rasa eh, cukup ya, terjawab dengan sangat baik semua pertanyaan ya. Oke, baik teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Di penghujung acara kegiatan PKM nasional tahun 2026 ini, tahap 1, saya informasikan sebelumnya, kami akan ada kegiatan PKM ini, tahap 2, pada tanggal 23 Mei 2023 atau Sabtu depan. Untuk mengikutinya nanti kami akan share kembali link untuk pendaftarannya. Ya, jadi PKM kegiatan ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, 1 tanggal 16 Mei ini, dan tahap 2 nanti
di tanggal 23 Mei dengan tema, kalau untuk tahap 2 itu adalah temanya peningkatan kompetensi digital generasi muda melalui pelatihan kreativitas, AI, dan personal branding. Wah, ini topik yang sangat menarik sekali saya rasa. Kita mau ada pelatihan mengenai kreativitas, ya, dan personal branding. Wow, ini keren sekali. Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri, bisa kiranya Bapak Ibu untuk on kamera, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Tim support mungkin bisa, jika sudah siap, bisa untuk mengambil gambarnya. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Oke, bisa ya. Saya hitung ya. Oke, saya hitung ya. Untuk karena di sini 100 lebih, mungkin ada 2 kali pengambilan gambar ya, pengambilan foto ya. Saya untuk pengambilan foto yang pertama bisa kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, berikutnya untuk pengambilan gambar yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya. Bisa satu lagi ya, mungkin kita ambil satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang hadir dalam kegiatan PKM nasional ini. Oh. Sebentar. Oke, maka kegiatan ini bisa kita tutup, kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan berakhirnya sesi foto bersama. Kita bisa bertemu lagi di PKM tahap 2 minggu depan. Akhir kata, saya Ratna Sasyawati, selaku MC dan moderator, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.